Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Jumpa lagi kita di channelnya Potret Bisnis. Potret Bisnis. Saat ini aku berada di Lapas kelas 2A Binjai. Nah, seperti yang diketahui beberapa waktu yang lalu Lapas kelas 2A Binjai itu mendapatkan penghargaan tingkat Sumatera Utara, yaitu pemasukan negara bukan pajak terbesar kedua di Sumatera Utara untuk tingkat rutan dan lapas. Nah, kenapa bisa dan apa-apa saja yang mereka hasilkan? Yuk, ikuti video kita. Kita di sini juga punya galeri, di mana galeri ini adalah sarana tempat memamerkan hasil-hasil daripada karya warga binaan kita. Mari kita lihat. Oke, Pak, siap. Silakan masuk, Kak. Oke, terima kasih. Karya warga binaan kita. Wow. Ini apa, Pak? Terbuat dari? Ini terbuat dari sabut kelapa. Ini namanya replika tupai, ini replika kelapa. Ini warga binaan juga ya, Pak? Warga binaan. Keren. Berarti ini dijual juga? Kita pasarkan juga. Keren. Mau ngomong aku mau ngomong. Nah, untuk mengetahui apa-apa saja produksi yang dihasilkan oleh Lapas 2A Binjai, nah saat ini bersamaku ada Bapak Bastian Suryamani sebagai Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja. Oke, dan Pak Saya Pak dan saya Hidungan Siregar selaku Kasubsi Sarana Kerja di Seksi Kegiatan Kerja. Oh, Seksi Kegiatan Kerja. Oke, Pak Bastian, ada apa-apa saja sih yang hasil produksi yang dari Lapas 2A Binjai ini? Untuk kegiatan produksi di Lapas Binjai ini ada pertama laundry, ada laundry Bu, ada pangkas, ada pembuatan es batu, ada mebel, las, dan hidroponik Bu. Hidroponik ini ya? Oh, ya. Saat ini kita berada di kawasan hidroponik? Di Taman Hidroponik Lapas Binjai. Oke. Nah, hidroponik ini apa aja sih yang kita tanam? Biasanya kita tanam ada macam-macam Bu. Ada pakcoy, ada sawi botol, ada Shanghai, ada bayam batik, bayam hijau. Kebetulan baru panen kita ini Bu. Oh, baru panen. Terlambat mereka kita mengundang kita kemari kan, udah panen baru kita diajak. Coba lah. Oke, lanjut Pak. Oke, lanjut. Nah, ini udah ada penampungnya Pak untuk hidroponik ini? Kalau untuk penampung masih banyak yang dari pegawai sih Bu yang beli, dari pegawai, ada juga dari Brimob. Oh, jadi masih dari antar kita saja gitu? Iya, dan ada juga kadang-kadang dari luar Bu ngambil di sini. Kalau Bapak ingat yang terakhir panen kemarin itu ada berapa banyak sih panen kita untuk
hidroponik ini? Kemarin penghasilannya sekitar 500.000 ada, Bu. 500.000 Ya, ya. sebagian juga kita jajakan ke pengunjung. Oh, siapa yang Kan mau ada beli pengunjung, silakan ya gitu kita ya. sediakan stand juga Ah. di situ. Oke. Pak Robin, yang pertama kali hasil produksi kita ini apa yang kita buat? Apakah laundry yang pertama, hidroponik atau apa? Dan kenapa kita memilih usaha-usaha yang seperti itu? Jadi Bu, kalau untuk pertama dan terakhir, kita ini kan sudah melakukan berapa tahun berjalan. Jadi kegiatan ini sudah berjalan sekian tahun. Jadi secara bersamaan dia. Oh. Seperti pangkas, itu pangkas kan untuk jasa, mengalas juga jasa. Nah kalau untuk kegiatan produksinya dari benih kemudian disemai sehingga menjadi sayur yang layak dijual. Oke. Nah ini kalau hidroponik, pangkas dan lain-lain itu semuanya Pak, itu WBP-nya itu kita cari sendiri, kita yang menguji mereka atau seperti apa? Iya, memang mereka itu kita rekrut yang sudah menjalani 1/3 hukuman. Oh. Kemudian kita lakukan assessment minat dan bakatnya Bu. Nah, kalau dia kita kasih pilihan minatnya apa dan bakatnya juga sudah menjadi talenta hidupnya gitu Bu. Sejak lahir dia sudah mempunyai bakat, contoh mengelas atau juga memangkas. Karena tidak semua orang juga bisa memangkas gitu Bu. Ada juga yang kita timbulkan minatnya gitu. Oke. Dengan beberapa pilihan kegiatan kerja yang ada di seksi kegiatan kerja. Nah, kalau untuk hidroponik ini bagi hasil kita berapa? Bagi hasil untuk Pekerja. Untuk WBP-nya. Tergantung ini Bu, penghasilan berapa yang kita panen dapat. itu ya? Iya. Kalau hidroponik kan penjualan, karena kan kita perlu benih, perlu nutrisi, kita hitung lagi. Biasanya kita kasih sekitar 40 atau 50% dari keuntungan. Itu yang disebut premi. Itu preminya. Premi. Jadi kalau di lapas itu namanya premi. Seluruh Indonesia premi bahasanya kan? Premi bahasanya. Oke. Jadi bukan gaji ya, premi. Ingat ya, premi. Oke. Jadi premi mereka itu bukan per bulan tapi hasil panen ya? Tergantung kegiatan Bu. Kalau ini kan kebetulan Ibu tanya tadi hidroponik. Ya. Kalau pangkas biasa kita kasih per bulan. Per bulan. Kalau seandainya hidroponik berarti panen sebulan bisa 2 kali dong? Tergantung Bu. Tergantung juga. Iya, apa yang ditanam. Misalnya pernah juga kita nanam melon, itu ada melon bisa 3 bulan. Oh, tapi lumayan juga tuh duitnya ya. Iya Bu. Aku cerita duit aja nih. Oke, nah kalau ini kan kan nggak mungkin ya kita langsung berhasil gitu, kita langsung pandai gitu ya. Nah kalau seandainya di lapas ini ada pelatihan kah atau seperti apa gitu? Sudah ada Bu pelatihan yang kita lakukan untuk kegiatan hidroponik. Nah, jadi setelah pelatihan itu berjalan, yang peserta tadi mengikuti latihan tentang hidroponik, itu akan dilakukan terus-menerus Bu ke bawah. Kita rekrut lagi narapidana yang lainnya. Regenerasi terus ya. Nah kayak ini kan rata-rata yang WBP yang sepertiga ya, sepertiga sudah menjalankan Masa pidana. Masa pidana. Pidana. Oke. Aku agak lelet kalau masih hukum. Makanya aku nggak bisa jadi sarjana hukum. Sepertiga hukuman mereka sudah baru bisa mengikuti kegiatan yang seperti ini. Nah, berarti kan ada tidak lama lagi dia berarti ada di lapas ini. Nah, regenerasinya seperti apa kita buat? Sama juga Bu, kita lakukan juga. Berarti pelatihannya terus-terusan? Atau hanya sekali? Yang pertama kan sepertiga ini sudah mengikuti pelatihan. Otomatis nanti misalnya di tahun ini tidak ada pelatihan atau dia masuk belum ada pelatihan, yang siswa pelatihan ini mengajarkan ke yang kita sudah asesmen Bu. Yang akan regenerasi itulah ya, yang akan menjadi regenerasi itu. Dan di sini juga ada petugas penanggung jawabnya juga, staf kegiatan kerja untuk memantau WBP yang mengikuti kegiatan hidroponik di sini Bu. Itu orang lapas kah atau orang profesional? Lapas. Staf kegiatan kerja. Bukan profesional yang kita taruh kemarin. Bukan. Itu bukan. Oke. Nah, Pak, kalau kita cerita tentang yang las-las itu hasil produksi. Iya. Nah,
yang terbaru adalah hasil produksinya dari Lapas 2A Binjai itu kemarin dipesan sama salah satu pengusaha hotel yang ada di Bukit Lawang. Nah, itu tadi udah lihat sendiri hasilnya seperti apa. Nah, kalau boleh tahu Pak, kalau yang itu sama juga preminya 40% juga? Itu tergantung ini Bu. Jadi kan kita pisahkan dulu untuk membeli bahan, membeli bahan lah. Baru hasilnya itu kita ya 40% sampai 50%. 40% sampai 50% Iya. juga. Kita kasih preminya, baru sisanya kita setorkan juga ke PNBP. Lapas Binjai juga setiap bulannya menyetorkan PNBP itu sekitar 5.100.000 Bu. Kita setorkan tiap bulannya. Di tahun 2022 kemarin kita menyetorkan PNBP sekitar 61.500.000 kalau nggak salah saya Bu. Jadi kita dapat penghargaan juga dari Kanwil Sumut, pembayaran PNBP terbanyak kedua se-Sumatera Utara. Tepuk tangannya lah Pak. Kan maksudnya untuk wilayah, maksudnya Binjai ini salah satu kota kecil yang ada di Sumatera Utara ya, hanya 5 kecamatan. Jadi kebayangkan 5 kecamatan tapi bisa menjadi penghasil terbesar kedua di Sumatera Utara, kan luar biasa itu ya kan. Iya ya, UPT. Nah, UPT kan, Lapas Rutan. Ini kan masih banyak yang besar Pak. Iya. Oke, nah Pak, kalau yang hasil produksi yang las tadi itu, nah itu bagaimana sistem kerjanya? Apakah kita terus memproduksi atau seperti apa? Atau kalau ada tempahan atau pesanan itu baru. Jadi walaupun tidak ada pesanan ataupun tempahan dari pihak luar ataupun internal petugas yang ada di dalam lapas, kita selalu memproduksi untuk menjadikan sebuah contoh ataupun kreasi daripada warga binaan. Jadi kita cari nanti ide-ide ataupun produk-produk yang baru seperti yang lagi ngetren di pasar gitu. Kita ciptakan, kita buat. Nah, inilah contohnya untuk menjadi daya tarik konsumen-konsumen kita. Nah, kalau yang di antara hasil produksi yang ada di lapas ini, kalau menurut aku pribadi nih, yang paling mahal itu kan ongkos buatnya itu kan si bahannya apa segala macam itu kan dari yang produksi itu, hasil produksi kayu-kayu itu tadi. Iya. Karena las aja udah berapa gitu kan. Pelitur sih apa sih namanya? Yang Pernis. Pernisnya, catnya dan lain sebagainya. Kita ngejualnya sama dengan harga pasaran atau kita harganya agak miring atau gimana? Kalau agak miring aku promosiin nih, di tempat kemarin. Kalau agak miring. Iya. Jadi kalau untuk harga itu Bu bisa juga miring kita buat. Dan kualitasnya tidak kalah dengan yang ada toko-toko di luar ataupun ya seperti tukang-tukang las yang ada di luar. Nah kalau untuk tingkat kemiringan harga bisa kita buat Bu dengan bahan bakunya juga yang kurang lah ya. Kita kurangi lah untuk ketebalannya. Kemudian harga catnya juga harus yang standar kita buat. Kita sesuaikan juga dengan budgetnya. Tapi tadi rak sepatuku bahan bagus kan? Itu bagus Bu. Jadi di sini juga bisa tumpah rak sepatu ya. Jadi aku pesan rak sepatu di sini. Untuk hasil produksi yang kayu-kayu itu tadi, kita sudah ada pasarnya, maksudnya bukan pasar sih, maksudnya penampungnya, orang yang sudah menampung menerima produksi kita atau seperti apa? Kalau itu sih belum Bu, tergantung pesanan sama ada kita lihat di YouTube yang unik-unik atau menarik, kita coba kasih lihat ke warga binaan kira-kira bisa nggak dia buatnya, baru kita coba buat dengan bahan-bahan yang ada dulu. Barulah nanti ada tamu atau ada pameran, kita pamerkan hasil karya dia. Nah saat ini salah satu karya kita ikut pameran ya? Iya, ada dititipkan di Medan Bu, kantor wilayah. Kan hukum satu. Iya. Yang depan mall itu. Bukan di situ, ada rumah singgah gitu Bu. Di jalan apa itu? Di Jalan Bayangkara.
Oh, jalan Pancing. berantara. Oh, pancing. Oh, ya. Oke. Nggak tahu sih aku. Tapi nanti aku cari tahu seru. Oke. Nah, kalau seandainya yang pangkas laundry itu bagaimana? Apakah rekrutmennya sama juga? Preminya juga sama? Atau gimana? Kalau untuk proses perekrutan, prosesnya semua sama. Bu. Oh, Tetap kita lakukan 1/3 hukuman, assessment, kemudian kita sidang TPPK. oh. Nah, kalau yang mereka bekerja ini, yang dari laundry, las, pangkas, hidroponik, dan lain-lain sebagainya, itu totalnya ada berapa pekerja? Ada berapa WBP yang itu terlibat? Tadi udah dijelaskan Pak Alfian, ada sebanyak 25 orang. 25 orang. 25 orang. Itu ada kemungkinan besar nambah atau Untuk bagaimana? pelatihan sudah kita lakukan ada 40 orang. Oh, pelatihan 40 orang. Nah, 15 lagi kemana? Maksudnya Bukan, untuk Bu. pelatihan, Bu. Oh, Kalau yang saya beda. jelaskan tadi itu untuk kegiatan produksi. Ah. Nah, untuk pelatihan yang belajar itu ada 40 orang sudah kita latih. Jadi di tahun ini Hmm. kita ada kerjasama dengan PBLK Kemenaker yang di Pinang Baris, Bu. Oh, Sumut ya? Sumut. Oh, Sumut. Ah. Belakang makro. Waktu itu Sumut, kirain Binjai gitu. Oh, rupanya Sumut. Kita kerja sama-sama itu instrukturnya dari sana. Terus dilatih lah di sini ada sekitar 2 paket pelatihan. Kemarin 2 paket mebel. Kita minta pelatihan paket mebel. 1 paket terdiri dari 20 orang. Baru setelah nanti mereka bebas, mereka dapat sertifikat lah. Sertifikat bahwa sudah pernah mengikuti pelatihan mebel di Lapas Binjai. Oh, jadi lebih memudahkan mereka ketika keluar ya untuk Iya, mencari jadi rezeki modal ya. lah itu. Oh, oke. Sertifikat. Nah, kalau yang hidroponik yang lainnya nggak ada sertifikat. Tergantung anggaran di tahun 2023 ini ada sekitar 2 paket kita cuma. Paket pelatihan sekitar 40 orang. Di tahun 2022 kemarin kita ada 17 paket pelatihan. Banyak. Iya, Itu anggaran dari mana? Dari orang kementerian? dari DIPA. Oh, dari DIPA Lapas Binjai. Oh, Dipanya. Iya. Kirain dari kementerian. Sama aja ya, kementerian Sama. juga ya. Pak, nah kalau pekerja di sini, WBP itu tiap hari masuk, kayak aku kan budak korporat nih, aku masih budak korporat. Yang di belakang kalian itu juga masih budak korporat. Ini masih budak korporat, jadi kan tiap hari harus masuk. Nah, kalau pekerja di sini bagaimana? Setiap hari juga masuk. Oh, setiap hari Kita juga? lakukan juga absensi. Oh, ada absennya juga. Kita lakukan absensi, kemudian kita tunjukkan kepada komandan jaga bahwasannya ini bekerja di kegiatan kerja. Mereka wajib juga mengetahui, Bu, tanpa dan anggota jaga yang ada di bloknya masing-masing. Jadi petugas yang ada di pos masing-masing ataupun di blok yang dijaganya harus tahu keberadaan warga binaannya, apa aktivitasnya, kegiatannya. Oh, oke. Kalau seandainya mereka nggak masuk 1 hari, itu preminya dikurangi kah atau bagaimana? Biasanya dikurangi juga. Oh, dikurangi. Oh, Apalagi pangkas kan dicatat itu tadi, Bu. Di situ. iya. Misalnya si A Pak mangkas. Bastian, Nah, 3. iya Pak pekerjaannya. Rodin, 2. Iya. Oh, Jadi kita hitung berdasarkan berapa yang dikerja dia pangkas. oke. Jadi kalau dia nggak masuk berarti nggak dapat premi berkurang lah. Oke. Berarti semuanya berlaku itu untuk semua hasil produksi. Iya. Oke. Nah, ini Pak, kalau hasil produksi ini di semua lapas sama kah? Atau lapas berbeda-beda? Kayak kita kan ada laundry, ada pangkas, ada hidroponik. Apakah di lapas lain harus sama juga seperti ini? Enggak sih, tergantung Kebijakan ya? kebijakan seksi kegiatan kerjanya itu. Nah, kalau di sini kenapa memilih hidroponik? Kebetulan medianya juga udah besar di sini kan hidroponik. Jadi kita manfaatkan lah, Bu, hidroponik. Nggak, memang ada lah dari Iya. awalnya ya. Lahannya juga sangat cukup, Bu, untuk kita lakukan hidroponik. Karena orang lahannya terbatas. Iya. Kalau kita kan lahannya cukup luas gitu, Bu. Untuk tingkat lapas, Bu, ya. Iya. Jangan kita bandingkan dengan Iya. luar, ya. Untuk tingkat lapasnya Tingkat Binjai ya lapas, kan, iya. kelas 2A Iya. gitu ya. Ini pun ada sekitar 5.500 lubang kita ini. Oh, Lubang tanam hidroponik. oke.
Nah, kalau pangkas dan laundry itu alasannya? Karena kan di dalam ini ada 1.900 warga binaan, lebih kurang Bu ya. Jadi sangat membutuhkan kerapian pangkas. Oh. Makanya kita timbulkan kegiatan lawn pangkas barbershop. Nah, itu kalau kalian boleh nggak? Boleh. Boleh, pangkas di situ boleh nggak? Boleh. Oh. Rencana salon ini mau kita buat juga. Iya Pak, ada yang mual Pak, ada yang bisa mual gitu sih. Kali aja ada yang pandai mual kan Pak, makeup gitu, ada nggak? Ada Bu, kita didik dulu. biar didatangkan pelatihnya kemari Iya, gitu loh Pak. Nah, kan ada radionya juga kan ya di sini? Ada. Radio Ah. Lapas Binjai. Nah, itu siapa penyiarnya? Di Orang sini, maksudnya warga WBP juga. binaan. WBP juga. WBP juga Yang ya. sudah di asesmen Aha. dan memenuhi syarat Oh, pasti. gitu. Oke, baiklah. Pak, kalau boleh tahu premi mereka itu kita keep dan kita berikan ketika mereka keluar atau memang kita bayarkan terus Pak? Kalau premi itu kita kasih 100% Bu. Jadi pintar-pintar mereka lah mau mengelolanya. Iya. Takutnya kan memang di keep, memang modal mereka untuk nanti saat mereka sudah bebas gitu. Enggak ya, enggak seperti itu. Bisa ada juga pernah gitu. Ada juga. Gini Bu, preminya itu kan misalnya preminya 100.000, Hmm. bisa juga ada kita tabungkan Oh. Sebagian. ke buku tabungan mereka. Sebagian mereka ambil. Jadi ketika mereka bebas nanti, samping kegiatan kerja mempunyai tabungan. Iya. Jadi modal mereka dan mereka juga dapat sertifikat yang udah pelatihan dari BBLK Medan, Oke. Menaker. Oke, nah untuk kalian ketahui selain usaha jasa-jasa yang tadi pembuatan mebel, laundry, hidroponik, pangkas, nah Lapas 2 Binjai juga mempunyai jasa untuk pembibitan. Mereka juga jual beli ikan. Ikan apa tadi Pak? Alhamdulillah. Ikan nila sama ikan gurame. Ikan masnya nggak ada. Kurang kerjaan. Terusnya ikan mas. Bapak ini ikan masnya gurame mahal kan? Nah, makanya kenapa harus memilih ikan mas dan gurame? Salah kok, ikan nila sama ikan gurame. Jadi dengan kultur tanah ataupun airnya, Kolamnya ya. kolamnya ikan gurami dan ikan nila yang bisa Bu. Kalau ikan mas tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena airnya tidak mengalir seperti di sungai gitu ya. Oh gitu. Kolam. Kolamnya. Oke, baiklah. Sampai sini dulu ya Pak ya video kita ya. Soalnya bapak ini juga mau kerja. Sumpah agak gimana gitu masuk sini. Dan aku ngerasa paling cantik karena I'm only one. Di sini cuma aku atu-atunya wanita. Dan rasanya gimana gitu kan. Dan kan biasanya udah menghadapinya ya Pak. Iya. Bapak udah berapa tahun jadi ini? Kalau apa? di Lapas Binjai ini saya sekitar 1,5 tahun. Sebelumnya di Sebelumnya saya di Pemuda Langkat, Lapas Pemuda Langkat. Bapak Pak Robi? 17. Allahu Akbar. Jadi udah biasa kali nengok warga binaan ya Pak ya? 17 hari gitu. 17 hari. 17 hari? 17 tahun. Oh 17 tahun kan? Aduh. Oke, baiklah. Dan buat kalian semua terima kasih sudah menonton channel kita dan jangan lupa untuk menonton, subscribe, like, mengkomen serta men-share semua video-video yang ada di channelnya Potret Bisnis. Aku Juli Rambe. Saya Bastian Suryamani. Saya Robinson Sregar. Sampai jumpa, berbahagialah.